mengikuti manhaj salaf, jalannya Nabi dan para sahabat, ya, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam beragama adalah kewajiban. Wajib bagi kita mengikuti manhaj mereka. Dalil-dalilnya banyak sekali. Saya akan sebutkan sebagiannya saja. Dalil yang pertama dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beriman seperti imannya para sahabat, seperti berimannya para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, berimanlah sebagaimana para manusia beriman. Siapa manusia yang dimaksud dalam ayat ini? Ketika Allah turunkan ayat yang mulia ini, para sahabat. Ya. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk beriman sebagaimana, ya, dahulu para sahabat beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Allah Subhanahu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 137 Allah menegaskan, siapa yang beriman sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, kebenaran. Kata Allah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya kalian. Imannya kalian, kalian siapa ini? Nabi dan para sahabat. Ketika ayat ini turun, yang beriman kepada Allah siapa? Nabi dan para sahabat. Jadi jika mereka, yaitu orang-orang munafik, beriman seperti imannya kalian, Nabi dan para sahabat, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan kewajiban bagi kita untuk berpegang teguh mengikuti manhaj salaf adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 115. An-Nisa ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksud? Nabi dan para sahabat. Ya, siapa yang menentang Rasul dan gak mengikuti jalannya para sahabat, berarti apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami sesatkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan campakkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Artinya dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti jalannya para sahabat. Diancam dengan apa? Kesesatan, dan diancam dengan siksaan. Ya. Nah, dengan demikian berarti wajib bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Dalil yang ketiga, surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kita bisa masuk nih dalam ayat ini kalau kita mengikuti muhajirin dan ansar. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepadanya. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar,
Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka ya surga-surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan, kesuksesan yang sangat besar. Jadi sukses itu kalau kita bisa masuk surga. Sukses itu kalau kita bisa menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sukses mata-mata di dunia dengan karir kita, dengan popularitas kita, karena semuanya hanyalah sementara. Dalam ayat ini Allah memuji para sahabat. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Allah menjamin surga bagi mereka. Allah ridho kepada mereka. Maka siapa yang ingin masuk surga, ya ikutilah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Ikutilah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala cara beragama mereka. Ya, kadang kita itu aneh. Kita pengen masuk surga, tapi nggak mau mengikuti orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Malah mengikuti, mengidolakan orang-orang yang nggak ada jaminan surga bagi mereka. Bagaimana kita akan meraih surga kalau begitu caranya? Taib, ini dalil dari mana ini? Al-Quran. Taib, dari hadis. Dalil dari hadis banyak sekali. Di antaranya hadis tentang perpecahan umat, ya, hadis tentang perpecahan umat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Ya, umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka. Semuanya di neraka ini yakni terancam dengan neraka. Bukan berarti mereka mesti kafir, bukan berarti mereka kekal selama-lamanya di neraka. Ya, karena di situ Nabi nggak mengatakan mereka kekal ya. Ya, tapi mereka terancam dengan apa? Neraka. Artinya mereka sesat. Taib. Kecuali satu. Mereka lah golongan yang selamat. Siapa mereka? Dalam riwayat, mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, mereka adalah ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa golongan yang selamat dari ancaman siksa neraka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran, dengan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kita semuanya pingin untuk menjadi golongan yang selamat tersebut. Dalil yang kedua, ya, dalil yang kedua yang menunjukkan kewajiban bagi kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, ya, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, dan generasi setelah mereka. Jadi generasi yang dipuji oleh Nabi SAW, generasi yang merupakan sebaik-baik manusia adalah generasinya Rasulullah, yakni para sahabat. Mereka lah murid-murid, ya, yang keluar dari madrasah Nabi SAW. Mereka lah orang-orang yang menyaksikan langsung wahyu Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad. Mereka lah orang-orang yang belajar langsung dari lisan Rasulullah SAW, sehingga mereka lebih apa? Faham tentang Al-Quran. Mereka lebih faham tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang yang menyaksikan dan belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Taib. Demikian juga ma'asyiral muslimin, di antara hadis juga adalah hadis tentang ya wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Irbad ibnu Sariyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ketika Nabi SAW mengabarkan, siapa yang hidup setelah saya nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Seperti zaman sekarang ini, perpecahan banyak, aliran-aliran banyak sekali. Di Indonesia ini gudangnya aliran di Indonesia, mau yang macam model gimana ada. Menurut catatan di Kemenak, aliran sesat di Indonesia lebih dari 300. Itu baru yang kecatat itu. Ya. Yang dicatat, belum tercatat. Jadi, ayolah ikhwah, ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa umat ini akan berpecah belah setelah ditinggal Nabi oleh Nabi SAW, Nabi berpesan apa? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Enggak cukup dengan berpegang teguh dengan sunnah saja. Hendaknya kalian juga berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain. Al-Mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Jadi rekomendasi dari Nabi SAW. Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geram, yakni dengan kuat. Peganglah dengan erat, dengan tegar. Ya, dan di situ kalau kita memperhatikan, kalau dalam bahasa Arab adzu 'alaiha. Itu kalau dalam bahasa Arab ya, mufrad atau musanna, satu atau dua? 'Alaiha. Satu. Kalau musanna berarti apa? Alaihima, kan gitu ya. Padahal sebelumnya Rasulullah menyebutkan dua sunnah, sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Mestinya dua, tapi di situ Rasulullah menyebutkan satu. Sebagai isyarat apa? Bahwa antara sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu apa? Nggak ada perbedaan, satu. Siapa yang berpegang teguh dengan siapa yang mengikuti Nabi, berarti dia harus mengikuti para sahabat Nabi SAW. Siapa yang mengikuti jalannya para sahabat, ya berarti mengikuti jalannya Nabi SAW. Saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Makanya dalam hadis perpecahan umat juga Nabi mengatakan apa? Orang yang selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Hari ini ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan jalanku, dengan sunnahku, dan ya yaitu para sahabatku hari ini. Hari ini maksudnya hari Nabi mengatakannya. Kenapa disebutkan hari ini? Karena saat itu belum ada campuran-campuran bid'ah, belum ada noda-noda filsafat. Berbeda kalau sekarang misalkan, ya sudah banyak campuran-campurannya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk ya mengikuti apa? Jalannya manhaj salaf.